Oke, ya Matilda yang memang tidak terlihat dari tadi dan EVOS Legends tidak termanipulasi juga lah. Pick yang keempat Anarchy Hoshi. Apakah kita akan melihat burst damage untuk mid laner mereka? Yang terbuka sebenarnya Kagura, tapi Kagura juga udah ke revamp ya. Jadi opsi yang lain, tadi Oma udah bilang Yudora kah untuk menghentikan pergerakan dari Cloud dengan Lightning Ball agar nggak bisa pulang, dan Kagura ternyata untuk Clay. Wow, ini dia Talia. Iya, Kagura untuk Clay-nya, walaupun seperti yang Omawa tadi udah mention juga Kaguranya udah di revamp, tapi Clay tetap ingin menggunakan Kagura dan balik lagi hero mau di revamp kayak apapun kalau pilotnya emang udah comfort, pilotnya udah lincah banget mekaniknya di luar akal sehat, emang udah bakal sulit banget. Jadi akan seperti apa permainan dari RRQ Hoshi di game kita yang kedua EVOS Legends? Melihat adanya Kagura, melihat adanya Lancelot, 2 hero dive in bersama Falling Star Moon dari Esmeralda. Apakah yang bakal dipersiapkan untuk mengcounter keberadaan 2 hero tersebut? Apakah akan mengamankan Barats? Oh, Barats udah di-ban, sorry. Kaja mungkin hero pick off-nya masih bisa diambil? Atau kira-kira karena siapa nih? Uranus Karina! Wow, Uranus untuk dari sisi offlane-nya mencoba untuk mengcutting. Tadi aku tebakannya adalah Benedetta Tamus, tapi ternyata salah. Ternyata Uranus dan juga Karina, RRQ Hoshi, mereka harus berhati-hati. Ini Karina, damage-nya bakal sakit banget to the late game apalagi. Dan mereka masih butuh roamer untuk menahan pergerakan dari Karina. Ataukah ada Kufra kali ini? Yes! Kufra langsung di-pick. Kenapa? Karena kalau Karina di burst pakai physical atau ditahan pergerakannya, dia sulit. Jadi harus diberhentikan pergerakannya bersama dengan seorang Cloud. Untuk kali ini draft pick dia lebih ke arah mana kalau Opung Wawa? Kalau aku ya, aku sih lebih ke arah EVOS kali ini. Oke, kalau misalnya Talia? Aku suka Karina EVOS sih. Oke, kalau misalnya seorang Opung Wawa dan Talia EVOS, aku dengan adanya Kufra, aku RRQ Hoshi. Let's go. Oke, kita bakal langsung menuju ke El Clasico di game kedua. Perbandingan dari prediksi penonton 20%-an untuk tim EVOS Legends dan 79% untuk tim RRQ Hoshi. Apakah dipatahkan prediksi penonton oleh EVOS Legends ataukah bahkan RRQ Hoshi yang memaksa untuk di game yang ketiga? Karena kita ingatkan kembali, kita bakal coba untuk mengejar rekor 2 juta penonton. Jadi aku mohon dengan sangat, aku Ranger Mas minta tolong untuk RRQ Kingdom, untuk EVOS Family, ayo kita pecahkan rekornya bersama-sama. Bantu share, bantu di like untuk kawan-kawan semua. Terima kasih kawan-kawan, kita langsung menuju ke game yang kedua Talia. Iya, ini dia EVOS Legends yang masih bertarung dengan RRQ Hoshi. Dimana di arah mid lane-nya kita sudah lihat adanya Wan yang mencoba untuk diganggu aja dengan ada Seime Umbrella dari Clay. Dan sudah mulai dipantau keberadaannya dari Finn dan juga LJ. Saling menunggu momentum dari kedua belah pihak. Dan Little Wonder akan menjadi objektif kali ini yang berhasil untuk diamankan oleh Albert. Sejauh ini masih bisa diamankan goldnya. Lebih ke arah RRQ Hoshi, Ranger Mas. Oke, dan bahkan ini ada salam dari Jepang. Penonton kita bukan hanya di Indonesia. Dari Vicky Aulia Ramanda dari Jepang langsung flame shot from Deden Bogor. Berhasil mendapatkan first blood. Oh my god. Deden from Bogor lagi-lagi berulah dengan satu buah flame shotnya Talia. Mendapatkan first blood, dan lihat bagaimana ejector kali ini mencoba untuk dilontarkan untuk defensif, tapi RRQ berhasil mendapatkan LJ-nya. Gak bisa kemana-mana, begitu pula dengan ada RKT mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ada Battle Mirror Image, tapi langsung dikejar aja dengan ada Albert. Tonros tidak terkena, RKT masih berusaha untuk kabur lagi-lagi. Battle Mirror Image dan juga Clay sudah langsung berotasi membantu, dan bahkan lihat gocekan maut dari RKT masih bisa selamat, Ranger Mas. Oh my god, Cristiano Recate kali ini CR berhasil menggocek permainan dari tim RRQ Hoshi. Dan bahkan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan LJ melempar seorang bangsi dari top lane sana, mencoba one by one situation. Damage yang diberikan terlalu sakit. Dan bahkan di sisi lain, RRQ Hoshi standby untuk mendapatkan satu buah turtle yang terhormat. Uranus memberikan informasi dari anti-match kalau misalnya Albert sudah memulai menuju ke arah
turtle yang takut air. Kali ini tidak ada kontes sepertinya untuk tim Ararkiosi. Mereka memilih untuk menahan karena mereka sadar EVOS Legends tidak memiliki power pick cukup tinggi di arah early-nya. Iya, masih mencoba untuk langsung di-invade aja kali ini dari Vinia, tapi langsung dibalas dengan ada satu buah reward manipulation. Vinia yang melakukan inisiasi, justru dia yang harus menerima punishment, sangat disayangkan. Walaupun demikian, EVOS akhirnya bisa untuk membalaskan 2-1, tapi sementara itu lihat orang kursanya dicuri oleh Versi, dan kali ini Versi mencoba untuk langsung ditumbangkan, tapi Clay di sisi lain cukup sekarat, dan LJ menolong keberadaan dari Versi dipulangin. Jangan sampai terlalu overextend, bahaya bisa di pick off oleh Ararkiosi, Ranger Mas. Masalahnya lihat Art of Thievery-nya miss kali ini, RKT kehilangan stuck-nya dan harus mundur terlebih dahulu. Memang sulit untuk seorang Cloud di early game, tapi untuk kali ini R7 di bottom lane memberikan pressure yang cukup keras melawan seorang anti-mage. Dan bahkan di tengah sana, lihat Finn, PYN bersama dengan Clay, dan From Bogor masih mendapatkan satu buat Tyrant. Lagi dan lagi, Versi hilang, Purple Bomb-nya hilang. Oh my god, bakal ditukar dengan seorang R7 menuju ke arah belakang dan belum berhasil di pick off. Ararkiosi mengamuk, Versi sudah tumbang 2 kali. Versi butuh pengawalan ketat dari tim EVOS Legends sepertinya, Thalia. Iya, Versis butuh ditemani, dan lihat bagaimana dari RKT-nya dia dipukul mundur. Karena sudah ada Sin dan juga Albert yang ingin menghabisi semua gold shield-nya. Ditambah lagi kali ini mereka mencoba untuk merontoki satu auto turret, tapi tidak ada minion yang mendukung, dan otomatis Sin mencoba untuk langsung melakukan cutting minion di area top lane, dan Blazing Duet di sisi lain sudah di-pop up oleh Cloud untuk mendorong laning wave minionnya di arah tengah. Dan mau nggak mau harus lebih bertahan lagi dari Ararkiosi, bermain defensif karena hampir saja itu kalau dipaksain takutnya bisa hilang gosi turretnya oleh EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, R7 lakukan strike dikeluarkan, anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Bang Sin dilempar kembali dengan anjing terdaat sama Force. Masih mencoba bertahan, hingga Avatar dikeluarkan, dan bahkan Volley sama flank shot. Again and again, Deden From Bogor berhasil membuat 1 poin dari LJ. Lagi, Deden berulah, Lane of Dawn gelisah, flame shotnya membuat Deden berhasil mendapatkan poin dan free turtle for Ararkiosi, Thalia. Wow, ini udah dapat 1 turtle. Objektif lagi dari Ararkiosi, hingga heran di menit kita yang keempat kali ini menuju menit kelima sudah terlihat perbedaan networknya. Dan di sisi lain RKT mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya, dan Tyrant Rage-nya miss. RKT masih bisa untuk melakukan dodge, tapi Falling Star Moon-nya kali ini terkonek. RKT langsung melakukan battle mirror image untuk defensif, tapi gak bisa. Sini langsung ke dive dari reward manipulation hanya untuk nge-slow pergerakan dari Finn. Finn-nya justru masih bisa bertahan di area bottom lane dengan sehat, Ranger Mas. Oh my god, luar biasa permainan dari seorang RKT melakukan cutting, tapi ternyata terprediksi. Dan sebenarnya yang miscalculation-nya adalah tidak adanya informasi dengan ada Sin menuju ke arah bottom lane. Itu yang misinformasi yang bisa kita lihat, karena Rex dia pede banget bisa menghindari Tyrant Rex karena dia punya 1 buffer revive. Dan bahkan dari tengah sana dari Versi coba memancing keributan. Albert bakal menjadi pilihan, anti-match nge-dive terlalu dalam, tapi Albert tidak peduli apapun yang terjadi. Ada R7 knock strike dikeluarkan, anti-match bakal coba mundur. 1 buffer revive sudah di pop up yang membuat anti-match kayaknya bakal harus coba kembali ke landingnya yang sudah hilang 1 buah turret kali ini, Thalia. Iya, sudah hilang, dan ditambah lagi RKT-nya. Kali ini ternyata harus ditumbangin lagi oleh Ararkiosi. Wan mencoba untuk dikejar, tapi di sisi lain Sin mencoba untuk dibalaskan aja, dan Sin cukup sekarat langsung aja dibuka reward manipulation, tapi di sisi lain Wan-nya justru harus di pick off. LG kali ini menjadi samsak, dan bahkan 2 double kill berhasil diamankan oleh Albert dengan Lancelot-nya. Ditambah kali ini objektif lagi dari Ararkiosi. Mereka nggak mau sampai terulang di game yang pertama kehilangan objektif. Kali ini mereka mau ngebalesin EVOS Legends, Ranger Mas. Oke, Ararkiosi mereka di menit yang ke-6 mendapatkan poin tambahan, tapi ternyata di sana anti-match masih bisa mundur, nggak mau memaksakan keadaan. Hingga Overton telah ditahan begitu saja dari seorang Clay. Deden From Bogor bakal coba untuk melihat akankah ada potensi menuju ke arah turtle yang takut air. Melihat potensi akan hal itu, LJ di depan sana mereka benar-benar menjaga pergerakan karena VN mengeker dengan baik. LJ nggak mau lagi ngelepasin pandangan atas seorang Versik karena 2 kali Versik terpick off. Itu membuat LJ sepertinya harus wanti-wanti. Pergerakan dari VYN, apa yang terjadi? Board manipulasi dibuka, Ventana dikeluarkan, Knockout Strike, dan bahkan
tukaran kali ini tidak ada sama sekali. Dan dua orang harus hilang di tengah sana. Mencoba untuk membantu. Bangsin terlalu offset. Anti-match dan tidak ada lagi word manipulation yang bisa memberhentikan pergerakan dari Bangsin. Bangsin. Sepertinya dia harus mundur kembali. Dengan turtle yang diamankan, serangan bersih tukar dengan dua orang. Itu bukan hal yang baik. Kerugian dialami RRQ dan bahkan keuntungan atas EVOS Legends kali ini dipastikan. Clay, satu kali damage belum berhasil ditancapkan kembali. Karena ingat, Karina ini jangan sampai terpick off. Terpick off lagi, ini tandanya 4 poin kill untuk RRQ Hoshi kali ya. Iya, jangan sampai Karinanya bisa diculik, apalagi Versix kali ini ya jungle-nya bagi EVOS Legends. Jadi jangan sampai harus bermain lebih hati-hati lagi. Dan aku nggak lupa, nggak ada capek-capek buat ngingetin para penonton di rumah. Ajak temen-temen kalian semua, saudara, mantan, pacar, semuanya ajak untuk ramein El Clasico kita. Dan lihat bagaimana dodge dari One-nya. Teror Raja masih bisa dihindari dari One Manipulation. Bahkan nge-slow banget, Clay-nya tumbang bersama dengan adanya double kill. Versix mendapatkan dua pemain dari RRQ Hoshi dan RKT di sisi bottom lane justru masih bisa selamat dari kepuran Esmeralda Sin Ranger Mas. Oke, ternyata RKT terbaiting Bangsin, terpancing dengan RKT. Lihat berapa pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak ada yang bisa mengawal sama sekali. Albert melihat keputusan itu untuk mendapatkan satu buah turret, masih didapatkan. Bangsin versus berbadi, Bangsin pun harus down. Tidak ada lagi satu buah poin untuk tim RRQ Hoshi dan bahkan Bangsin ditukar dengan satu buah turret mid. Karena Bangsin sepertinya terbaiting melihat seorang RKT yang lembut, lemah, gemulai dan sangat imut di arah bottom lane Opung Wawa. Iya, itu permainan yang manis dari EVOS Legends. Karena memang mereka lagi butuh momentum. Di early-nya tadi bagaimana pergerakan dari Clay bersama dengan Finn. Dua pemain ini ketika dikombinasikan selalu bisa mendapatkan pemain dari EVOS Legends. Tapi semakin late game si RRQ Hoshi juga jangan sampai kepancing, jangan terlalu dalam untuk masuk ke dalam teritori dari EVOS Legends. Karena mereka bisa membalikan keadaan dengan adanya LJ. Satu buah ejector yang ngebalikinnya semuanya. Dan dari item build-nya, Demon Hunter Sword, Golden Staff untuk Rek. Apakah sudah waktunya dia melakukan teamfight kali ini, Ranger Mas? Oke, Tyrant Red telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan anti-match, langsung hilang begitu saja dengan burst damage yang diberikan oleh Deden from Bogor. Clay kali ini masih coba untuk memantau dari sisi belakang. R7 bakal menunggu momentum, word manipulation-nya ditutup, informasi telah diberikan. Teamfight kali ini bakal coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi karena mereka sadar 4 versus 5 dipaksa ke arah belakang. Satu word manipulation gak ada, tapi bahkan Tyrant revenge-nya nggak kena siapa-siapa. Menuju ke arah seorang Versi, menjadi pilihan utama. Versi harus down, Versi kan temuan board banyak dan bahkan shutdown didapatkan. Dua hilang, membuat EVOS Legends harus sabar dengan kehilangan Lord yang pertama, Opung. Ya, ini Finn luar biasa banget di zoningnya dia dengan Tyrant Defense, Tyrant Rage-nya juga belum lagi kerjasama dari Clay. 2 kali flame shot, belum lagi juga adanya Yin Yang overturn yang dilakukan oleh Clay tadi membawa RRQ Hoshi. Kali ini mereka mendapatkan semua yang diinginkan dari early gamenya, early pressure. RRQ Hoshi, turtle-nya dapat, terus juga Lord-nya tadi dapat. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends sekarang, Ranger Mas. Oh, word manipulasi dibuka, Albert tertangkap di dunia termanipulasi, tapi ternyata masih bisa selamat karena garis finishnya di ujung sana yang bukan green light, red light. Kukuka cuki inasamida, nggak begitu. Hampir saja, dan bahkan lihat kita udah menyentuh 1.129.000 penonton El Clasico. Mana tepuk tangannya, guys? Opung Wawa, silakan. Iya. Alright. Silakan Talia. Langsung aja diramein ya El Clasico kita kali ini. Dan lihat bagaimana kali ini dari Lordnya sudah langsung memasuki ke arah bawah milik EVOS Legends. Inhibitornya apakah masih bisa ditahankan? Dan lihat bagaimana R7 mulai mencicil ke arah para pemain dari EVOS Legends. Dan Lordnya kali ini sudah mencoba untuk ditahan dengan ada yang anti-match dan juga LG. Dipantau aja. Dan sudah ada tabrakan dengan ada satu buat Terror Revenge dan juga Ponching Body Manipulation. Kali ini sudah langsung di-open. Cukup sekarang dan Clay-nya harus ditumbangkan. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Versix-nya bersama dengan adanya LJ mencoba untuk mempukul mundur para pemain dari RRQ Hoshi dan bahkan Lord-nya masih bisa ditahan tanpa adanya inhibitor turret yang pecah dari EVOS Legends, Ranger Mas. Ini dia tahu, mereka sudah lihat posisinya. Tataran Revenge, Tyrant Red
berhasil mendapatkan 2, tidak di follow up lagi. Asal mau didapatkan Albert Van by one situation dan bahkan double kill bom Albert harus terjatuh begitu saja. Bangsin akan hilang. Kali ini menuju ke arah belakang. Ternyata PYN yang hilang. Anti-Mage masih mau lebih. R7 dengan jabnya masih bisa mundur. Para pemain dari tim RRQ Aussie mereka kehilangan Albert dan juga PYN ditukar dengan Wan dan juga Persik. Di sini pertukaran bisa dibilang adil enggak. Tapi Blazing Duet telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu buah buff. RKT masih mau lebih, lihat yang bisa diberikan. Terlalu sakit, membuat RRQ Aussie seperti akan tarik mundur untuk retreat dan retreat Alia. Harus lebih sabar lagi setup ulang, tapi sudah ada Unstoppable Force dan LG mendapatkan momentumnya. Satu orang berhasil di-ejector, tapi sayang sekali tidak ada yang berhasil ditumbangkan karena R7 masih terlalu tebal sebagai seorang Pakito menjadi frontliner juga bagi RRQ Aussie. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Anti-Mage yang diculik. Justru dia yang harus ditumbangkan. Satu player kali ini hilang dari EVOS Legends 4 lawan 5. Mau gak mau EVOS Legends harus bermain lebih sabar lagi menunggu akan hadirnya Anti-Mage kembali untuk regroup dan membantu sebagai frontliner bagi EVOS Legends Ranger Mas. Oke, selama masih ada Deden from Bogor yaitu Clay, dia sih kalau mau maksa untuk ke inhibitor masih bisa at least dapetin 1 poin. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, mereka tinggal tunggu mundur lagi. Mereka bakal menuju ke arah Lord dan bakal lihat ejector ke arah belakang. Finn bakal menjadi pilihan, damage diberikan, poke damage sedikit demi sedikit. Tapi lihat ketika RKT melihat ada payung Deden from Bogor, dia langsung mundur ke arah belakang karena burst damage-nya besar. Dan RRQ sih harusnya udah sadar akan hal itu. Dia udah harus ngejaga seorang Clay karena Clay adalah sumber deal damage yang besar banget di late game. Albert memang besar, Albert adalah core-nya, Albert dan juga junglernya. Tapi lihat, mencoba dipasang, Darah dikeluarkan dari seorang Anti-Mage, masih bisa bertahan. Combo dari Clay sudah tidak ada. Lihat EVOS Legends memancing keributan, VN di depan sana harus meninggalkan Flicker dengan Conceal di belakang sana. Dan bahkan Bangsi mendapatkan 1 buah poin tambahan, masih ada 1 buah Purify, tertangkap di World Manipulation. RRQ Aussie kehilangan Bangsi, hampir saja mereka kehilangan Albert juga, tapi ternyata berhasil mundur ketika Bangsi hilang menuju karena Lord yang kedua. Ketika 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Down. Selamat Iya, Alia. sudah datang Lordnya dan kali ini 4 lawan 5. Sebentar lagi bakal kita saksikan antara EVOS Legends dan juga RRQ Aussie, di mana Versik bersama dengan adanya Anti-Mage mencoba cicil ke arah Lordnya. Akankah dilakukan kontes karena sudah ada Finn dan juga R7 bersama dengan Clay yang memantau pergerakan Lordnya, tapi sudah ditabraki dengan ada 1 buah Unstoppable Force. Kali ini di-ejector pula dari Kupranya dan dibalas dengan ada Tara Revenge, tapi ternyata gak bisa. Tara Reci walaupun terkonek belum berhasil untuk mempick off 1 pemainnya, tapi LG sudah hilang. Kali ini dari Albertnya mencoba untuk dikejar, menjadi target utama bagi RKT dan juga Versik. Di sisi lain Bangsi sudah hadir dengan ada 1 buah Falling Star mencoba mengincar ke arah Versik, tapi justru dia dibalasi dengan ada RKT. R7 pula juga harus tumbang 4 pemain, menyisakan Albert sendirian. Albert gak bisa apa-apa dan otomatis Lordnya bakal diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends Ranger Mas. Almost wipe out, tapi lihat Retribution banget coba diamanin dan ternyata gak berhasil. Albert kali ini harus tumbang dan wipe out. EVOS Legend berhasil memwipe out si RRQ Aussie dan ditambah dengan 1 buah Bapak Lord terhormat. Kita sudah menyentuh 1.270.000 penonton. Susah banget ya kalau lagi nge-hype gitu ngeliat angka. Hampir 1.300.000 kita guys ya. Jadi please dikit lagi, 700.000 orang lagi. Mari kita menonton, mari kita pecahkan rekor dari leg yang pertama. Tapi lihat, kita bakal di leg yang kedua kali ini. RRQ Aussie berbanding terbalik. Mereka berada di posisi yang tidak baik. Mereka kehilangan 1 buah turret di tengah. Mereka kehilangan Lord dan Lord dikawal oleh seorang RKT Talia. Iya, udah mulai dikawal aja dan lihat bagaimana aksi zoning dari Anti-Mage. Sudah memasuki menit ke-16, Anti-Mage sudah cukup tebal. Dia sudah menjadi frontliner yang tahan banting. Ionic Edge-nya terus-terusan di pop up oleh Anti-Mage, memukul mundur para pemain dari RRQ Aussie. Dan bahkan lihat Lordnya masih cukup full HP-nya, masih sehat banget dan bakal langsung menabrak ke arah inhibitor turret milik RRQ Aussie. Di sisi lain Anti-Mage mencoba untuk menahan lagi di sisi depan Ranger Mas.
Oke, Lot coba dihindari. Albert dengan ting bukan permen bukan biskuit. Kali ini belum berhasil mendapatkan apapun. Di tengah sana yang Inhibitor sudah hilang. Di arah bottom lane juga hilang. Udah mulai ompong. PN di depan dan bahkan Fencing dipukul mundur oleh seorang Bangsin. Mencoba untuk memberikan perlawanan. Antimes bakal coba mundur. Albert cuma bisa ting clear mid dan World Manipulation dibuka karena Pin di tengah. Tyron Red dikeluarkan. Satu udah hilang. R7 kali bersama dengan saya harus pukul Deden Propokor hilang. Dan almost wipe out. Ini bencana. Ararki Hoshi akan kehilangan seorang Albert. Tapi ternyata Albert bersama dengan Ray mendapatkan immortality. Winter Sajan dan One tershutdown begitu saja. Hilang 2 dan tersisa R7. Apakah mampu pemain dari Evos Legend mendapatkan satu wipeout? Tapi lihat di sini R7 versus everybody. Akankah El Clasico leg kedua dimenangkan oleh tim Evos Legend? Masih terus bertahan menunggu momentum. Ejector dikeluarkan menuju ke arah luar, menuju fokus ke arah base-nya. R7 punya knock-out strike dan dia memukul mundur minionnya. Perlakuan yang luar biasa bagus, tapi R7 gak bisa berbuat banyak dan wipeout. This is Raja Hutan memenangkan pertandingan di leg yang kedua. Evos Legend mengaum. Rar, Thalia. EVOS Legends 2-0 tanpa balas, dan ini berarti membuat kesempatan untuk RRQ lebih kecil lagi chance-nya untuk menuju ke Arbor Bracket. Jadi kita bakal melihat bersiap-siap dari Alter Ego dan juga Onyx. Akankah mereka bisa menggeser posisi dari RRQ Hoshi setelah mengalami 2-0 kekalahannya, Om Wawa?